Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ruang Belajar Official. Adapun materi kita pada hari ini yaitu langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah yang harus kita tahu. Yang pertama, yaitu tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Yang kedua, buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, carilah data dari subjek yang akan ditulis. Yang keempat, tatalah kalimat menjadi sebuah paragraf. Yang kelima, perincilah objek atau suasana dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Selanjutnya, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan subjek dan judul. Jadi kita tentukan dulu subjek apa yang akan kita pilih. Di sini saya ambil subjeknya, yaitu sebuah sekolah. Setelah kita menentukan subjeknya, kita tentukan judul apa yang pas menurut kita. Kemudian, menurut saya, sini saya ambil contoh judulnya Sekolah Baruku atau Sekolah Surgaku. Terserah kalian ya, mau ambil judul apa, yang penting subjeknya adalah sekolah. Selanjutnya, membuat kerangka. Jadi, dalam membuat kerangka, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya, tadi kita udah tentukan subjek, yaitu sekolahku. Kemudian, kita mulai dari gedungnya dulu. Gedungnya. Kemudian, bisa kita rincikan dari ukurannya, kemudian warna, kemudian kualitas bangunannya bagaimana. Itu yang dapat kita rincikan. Kemudian selanjutnya fasilitas. Jadi fasilitasnya kita rincikan lagi. Bisa kebersihannya, kemudian suasananya bagaimana. Selanjutnya guru. Jadi kita rincikan lagi. Menjadi gaya mengajarnya bagaimana. Kemudian sifat atau karakter gurunya bagaimana. Selanjutnya teman. Teman juga harus dirincikan lagi. Domisilinya di mana, kemudian karakter teman-teman kita bagaimana. Itu ya, kerangka yang bisa kita buat dalam mendeskripsikan sebuah sekolah. Selanjutnya, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mencari data. Jadi kita harus cari data-data yang pas, yang akurat, yang bisa kita buat suatu teks deskripsi. Kemudian, misalnya kita dari mulai hal yang dideskripsikan. Hal apa saja yang perlu dideskripsikan. Kemudian hasil pengamatan. Selanjutnya, kita buat menjadi suatu kalimat. Hal yang perlu dideskripsikan yaitu kondisi fisik bangunan. Kemudian, tanggapan terhadap sifat guru-guru dan gaya mengajar. Kemudian, tanggapan terhadap sifat teman-teman dan domisili. Ini hal yang akan kita deskripsikan. Setelah itu, hasil dari pengamatan yang kita amati, kokoh atau bagus, cat hijau dan kuning. Kemudian ramah atau baik, gaya mengajar, kreatif, dan inovatif. Apalagi hasil pengamatan yang kita dapat, ramah atau baik rata-rata berasal dari tempat tinggal yang sama. Ini hasil pengamatan yang kita dapat.
Kemudian kita rubah menjadi suatu kalimat. Contoh kalimatnya, bangunan kokoh dan memiliki 3 lantai, dicat hijau kombinasi kuning. Kemudian pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Selanjutnya, guru-guru di sekolah saya sangatlah ramah. Rata-rata setiap guru melakukan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Rata-rata siswa di sini adalah orang-orang yang tinggal di daerah saya. Ini adalah cara kita mencari data. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya, yaitu menata kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi setelah kita udah buat kalimatnya tadi, kita rubah menjadi suatu paragraf ya. Contoh kalimatnya, bangunan kokoh dan memiliki 3 lantai dicat hijau kombinasi kuning. Contoh kalimat kedua, pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Kita rubah menjadi suatu paragraf. Sekolah saya memiliki 3 lantai dan dicat hijau kombinasi kuning. Pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Saat memasuki melalui gerbang, kendaraan guru dan siswa akan terlihat berjalan di bawah pohon ceri. Pohon ceri sudah ada saat berdirinya sekolah. Jadi ini kalimat yang kita rubah menjadi suatu paragraf. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang kelima, merinci objek atau suasana dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Maksud dari kata dan kalimat yang merangsang panca indera, ketika seseorang membaca suatu teks deskripsi, dia dapat merasakan atau melihat apa yang dideskripsikan. Jelas ya? Jadi ini adalah contoh paragraf dan di dalamnya ada kalimat yang dapat merangsang panca indera. Sekolah saya memiliki 3 lantai dan dicat hijau, kombinasi kuning. Pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Saat memasuki melalui gerbang, kendaraan guru dan siswa akan terlihat berjalan di bawah pohon ceri. Pohon ceri sudah ada saat berdirinya sekolah. Jadi, di sini ada kata-kata atau kalimat yang saya beri warna, itu adalah termasuk kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Sehingga pembaca dapat merasakan dan melihat apa yang kita deskripsikan. Sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Semoga kalian bisa paham. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.